Halo guys, selamat siang, Pagi, siang, sore, malam untuk Selamat semuanya. Selamat puasa. Selamat berpuasa untuk semuanya. Salam kenal, kita podcaster baru, podcaster abal-abal ya. Berawal dari kita selalu padel dan ngobrol kali ya, tapi obrolannya nggak pernah terekam juga, jadi kita mencoba kita buat aktivasi sedikit untuk ngobrol-ngobrol ngalur ngidul ini. Itu. Di mana guys ini namanya? Selamat datang di Ngobrol. Selamat datang di Ngobrol Ngalcer. Kayak bikin bumper, nanti bikin bumper. Audionya dipegang Audionya nih podcaster ini di audionya dipegang. Ada ini, ada Jadi gimana nih? Gue mau nanya nih, untuk di bulan puasa ini, gimana kawan-kawan puasanya? Ya, sejauh ini ketika ini tag, ini tuh kita hari 15 puasa ya. Oh ya. Dan sejauh ini gua 15-0 jujur. 15-0. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Gimana Plio untuk di puasa kali ini Plio? 15-0 teh. Gua belum baca. Clean sheet. Oke, main di clean sheet. Kalau dari segi bola tuh gua tuh lagi ada di DGA bro, suka clean sheet. DGA kebobolan Fiorentina lihat bawah. DGA 2008. TPA. Oke. Pandesar. Ji berapa kosong Ji? Gomez jangan terlalu bangga. Gua juga sama 15-0. Oke. Tenang. Di Rapli. 14-1 baru 14-1. Oke. Yang ketahuan tadi kan. Yang ketahuan. Itu gimana? Kalau yang ketahuan? Enggak ada ketahuan. Oh, yang ketahuannya 14. Oke, 14-1. Oke, gue di 15-0. 15-0. Alhamdulillah. Alias. 15-0. Semua benar. Alhamdulillah 15-0. Kalau terawih jujur, terawih bobol, terawih bos. Terawih kalau terawih gua main di Day One. Karena waktu Day One gua pulang ke rumah. Sekarang ini gua lagi ini aja, kebetulan lagi di kantor aja, belum pulang ke rumah, jadi bukan belum ada waktu ya. Kesannya kayak anjir gimana gitu. Tapi lebih ke kayak jauh ke masjid di sini tuh. Dan gak ada motor. Jadi gue main di Day One jadi dulu alasan. Rapli. Lu gimana? Lu. Oh, untuk lo berapa kali terawih? Ketawa-ketawa gini sih kayaknya Awan. Berapa? Day One aja, coba Day One. Main di berapa? Day One juga enggak. No. Kalau lu anjing. Keren. Day One coy. Day One tidak dia. Day Day One One pun tidak gitu. Kalau lu gua sih main udahlah nyampe 10 mah udah. tahun kemarin. Enggak. Tahun sekarang 10 cuma lewat berapa lah. Berarti udah lewat sekitar 4-5. Alasannya itu terlewatnya gara-gara apa Dan? Kalau boleh tahu Dan. Alasannya apa ya? Ya enggak, itu apa namanya, hujan. Hujan deras kan sekarang Bandung sudah lagi hujan. Pasti gara-gara hujan. Kapan hujan malam ya yang ada ya? Ada. Hujan ada nih. Masjid 5 langkah. Sekali. Enggak, kalau enggak salah bukannya badminton. Badminton. Masjid 5 langkah, hujan. Padel pakai motor. Bro. Ini dikejar bro. Dari segi jarak jujur lebih jauh ke padel atau Tapi enggak, pada badminton dijalani tapi kan isaan dulu. Oke. Meskipun tarawehnya di Taraweh. Taraweh di skip. Benar, sunah. Taraweh sunnah. Jadi oke. Taraweh aman. Itu tempat GB pahalanya kan di taraweh. GB pahala. Cuman bisa lah di skip aja sehari 2 hari. Tapi enggak simpan. Kalau sholat 5 waktu mah atau harus. Berarti kalau taraweh hukumnya kalau dilewat gara-gara menghalangi padel itu nggak apa-apa. Apa gimana? Ya tidak dong, harus didahulukannya untuk cuman kan taraweh dulu. tempat padel jauh, waktu cuman sebentar gitu. Jadi mendingan. Nah, sama saya mau tanya nih Dan. Gua mau tanya nih. Kalau semisal nih tempat padelnya deket gimana? Jangan dimasukin ke mulut. bengong nih. Jangan dikeluar. Jangan dimasukin dong. Gua agak Bang. karena ini teknya puasa. Kalau tempat padelnya dekat, Oke. tapi enggak tarawih. Nah, itu yang salah. Oh, itu yang salah. Harus nama salatnya. Jadi lebih baik sholat dulu, baru taraweh. Karena kan deket. Oke. Kecuali kalau tempatnya jauh kan, jadi rada di
agak alasan dikit Nah, lah tapi ya. kalau fenomena gini dan fenomena si taraweh itu kayak semisal orang pilih-pilih imam itu hukumnya gimana dah? Oke. Gua mau misalkan di masjid lu 23 gua mau ngambil yang 11. 11. Gimana tuh? Itu rokaat itu. Ya, Rokaat mah mau 11 23 pun enggak apa-apa. Cuma itu kan tergantung kalian tergantung aja, daerah masing-masing ya. Kamu apa persis? Oh, yang gitu tuh tergantung kayak gitunya ya. Enggak tahu ya. Iya Jadi kan kadang-kadang ada juga persis kan. tergantung si daerah sih, biasanya masih daerah biasanya 23 atau 11. Oke. Jadi mau 11 23 enggak ada masalah sih sebenarnya. Sebetulnya kan. Ya, tergantung individunya. Oke. Nah, ini banyak kamu nih. Anda nih terawih ikut yang mana nih? Kayaknya ikut cuman main di 11 doi. 11 mah Doi dari 4 udah cabut aja. Cabut. Doi dari 4 udah cabut. Ya, jadi tidak usah jadi masalah 11. Gak jadi masalah juga. Kalau pilih-pilih imam, nah itu gimana hukumnya? Kadang-kadang juga terbesit dalam hati kayak ini kayaknya agak lama nih. Agak lama nih. Oke. Biasa main di pur dulu apa gimana? Kalau Ustad lama biasa suka 11. Enggak, BTW di daerah urang, nih. Imamnya dikritik, boy. Kenapa imam lama dikritik? Lama, boy. Bukan enggak apa-apa, tapi kan emang bener. Kalau ngeliat yang udah udah berumur, yang udah lansia kan kasihan juga terkadang. Jadi kalau jadi imam seharusnya melihat jamaah aja dulu. Jamaah kalau banyaknya orang ya maksudnya yang udah lansia. Atau gimana, jadi jangan terlalu lama lah. Oke. Tapi jangan juga terlalu cepat karena kan jujur cepat juga capek juga, bro. Normal aja. Okay. Jadi jangan terlalu dilama-lamain, jangan terlalu dicepet-cepetin. Tapi kalau mau main di lama kan di Masjid Agung. Di pusat kan selalu. Tapi Ji, perbedaan 11 rakaat sama 21 rakaat sebenarnya 23. 23. Ketahuan. Oh enggak 21. Belum kunut. 20 bro. 3 juga utir. Tapi 11 sama 23 sebenarnya itu teh emang ada maksudnya kayak misalkan si dulu misalkan zaman Nabi atau apa emang ya. Nabi itu 13 pernah atau 23 pernah. Iya, makanya ada 11 23 juga dulu gitu. Ada yang 11, ada yang 23. Jadi pernah melakukan yang 11, pernah melakukan yang 23. Nabi jadi Nabi dan para sahabat itu pernah melakukan itu. Jadi pas 11 pas perang kemarin ya. Enggak tahu ya. Rakaat 8 bab. Jujur rakaat 8. Bro. Tapi ngomong daripada harus 23 tapi lagi perang kan repot juga. Benar. Tapi nih ngomong-ngomong perang, kenapa sholat dulu ada yang kayak gini? Ya itu kan sambil siap siaga bawa pedang. Bro. Makanya gini kan. Jadi nggak ada yang jadi siap-siap. Oh siap-siap. Ya. Dan itu hukumnya nggak apa-apa gitu. Ya menjadi angen, bro. sakit ini ya sakit kali kiban. Gak apa-apa, memang gak apa-apa. Zaman dulu mas seperti itu. Tapi kan emang banyak juga ya, ada yang sholat terus yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah itu balik lagi ke ajaran orang tua, ajaran dulu paling ya. Pribadi itu sih. Dan yang yang dianut yakini aja mau gimana pun juga gitu. Sama sih sholat mah ya betul. Tibatan nggak sholat, tibatan apa? Daripada nggak sholat. Bentar dulu bre, tadi belum tuntas urusan 11 sama 23. Ya jadi 11 23 jadi pernah di zaman Rasul dan para sahabat tuh pernah melakukan 11, pernah melakukan 23. Jadi tidak usah jadi kondisinya bre. Kan, tapi cuma 2 kan 11 sama 23 doang. Iya, 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat. 20 rakaat. Main di 4 aja gue. Jadi dan Anda mau memilih 11 boleh, 23 juga boleh. Okay. Jadi kan kadang-kadang di setiap masjid ada yang 11 tapi ceramah dulu. Nah, ada juga yang 23 tanpa ceramah. Orang lebih ada juga yang ceramah di mana? Yang 23 tapi sekalian ceramah juga ada. Tapi emang ini ceramah. Ada di masjid. Hukumnya nih jadi nggak maksudnya ceramah ini tuh tidak wajib, cuman untuk kayak misalkan kan makan sebelum setelah buka makan. Sebelum tarawih itu kan makan terlalu
bisi begah atau gimana. Jadi Oke. turuninnya dengan cara mendengarkan ceramah. Oke. Sampai 5 menit 7 menit aja. Jadi Jadi salat isya. setelah sholat isya Kuliah 7 menit kultum. Oh ya. ya biasa lulusan kuliah 7 kuliah menit. 7 menit. Sarjana kultum. kultum. Jadi untuk tidak jadi kewajiban untuk ceramah, cuman itu mah hanya untuk agar tidak nyeri angin tidak sakit. Tidak sakit ini karena perut. kan sudah baru makan. Cuman rehat tuh. balik lagi bre, Oke. kagaknya harus nurunin itu tapi kan ngantuk nih bre. Gimana nih bre? Makanya sih bro. Makanya Besi di mata. besi di mata. kultumnya. Jadi ya jangan yang terlalu berat, tapi yang penting jangan cuman untuk merehat doang, Betul. doang. Oke. Gitu. Jadi main jadi 11 2 3 aman, ceramah tanpa ceramah juga aman. Lu lebih memilih kayak yang 23 apa lu pengen pilih yang 11 tapi ada ceramah dulu nih bre? Kalau gua pribadi sih itu lagi-lagi ngomong-ngomong imam ya. Gua ngambil di 23 tapi imam cepat kalau gua. Soalnya kalau misalkan untuk ceramah jujur di masjid yang tempat gua gitu ya. Jarang ada yang ceramah dan kalau yang 11 pernah ada di masjid yang lainnya gitu. Oke. Tapi kalau yang ceramah gua baru tahu ini. Makanya thanks for info guys. Gue lebih milih 11 sih. Oh, Tapi Nah, ceramah imam lama juga nggak apa-apa. tapi kalau misalkan ngomong-ngomong 11 11 tapi jam 10 tapi kalau misalkan gua pribadi nih, kayak misalkan karena udah tahu gitu dan ya kalau misalkan untuk witir gue bisa di rumah gitu kasarnya. Gue kalau misalkan lagi bab gitu 11 lagi bab. lanjut bab di rumah witir gitu. Baru tahu mereka lagi bab anjir lagi ngapain. terlalu green gang mas, terlalu green gang mas, terlalu green gang. Tapi Gering-gengan. ngomong-ngomong ini kan apa ya? Kebetulan kita lagi bulan puasa juga. Dulu tuh khususnya di Bandung gitu ya. Kita kan ini domisili kebetulan di Bandung. Oke. Kalian Perkenalan dulu kali bre. Oke, perkenalan dulu. Ya dari masing-masing aja, dari kita belum perkenalan dari tadi kita berjalan-jalan nih. Coba ya nih dari Sang sang sisi maestro. paling kiri nih kita dari Sisi paling kiri kita. gue pribadi gue Gomez ya, biasa dipanggil Rihan. EKE Nama gue Rihan EKE Gomez ya. Jadi gak tahu ya di Gomez biar apa ya, biar ya udah dari sananya aja ya mes gitu ya. Gomez teh singkatan naon? Gomez Gak ada singkatan dan gak ada arti apa-apa sih, kayak ya udah aja Gomez. Gak tahu gitu. Pernah nanya ke orang tua nggak, ke bapak? Enggak, Ihan, kalau bukan Mama Ihan. Dulu Mama Ihan. Itu. Kayak disebut Gomez. Itu belum lengkap, lu anak berapa kayak dan lain-lain. Buset. Ini gua kayak lagi di berapa tanya. Lagi ditanya ini. NIK Gua tahu di luar otak, di luar kepala maksudnya. Di luar otak. Kalau pin ATM gua main di Blink 182. Itu ATM. Bentar, itu ATM yang satu, yang lainnya kan Bro, ini fun fact anjing. Ketahuan satu, kalau ketahuan semua bangsat. beda. Nih HP aku aja 218 bangsat. Tapi itu kita terinspirasi ya. Kita terinspirasi dari adalah enggak, kita ada dari abang-abangan kita. Dari abang-abangan kita. Jadi kalau misalkan lupa tinggal aja ke dia, atau enggak kena satu kena semuanya. 182. Nah, itu. Gitu ya, kayak gitulah guys ya. Oke. Ini bawah. Siapa lu? Halo, perkenalkan saya Wildan Ramdhani, dipanggil Wildan atau enggak Idan atau enggak Aidan. Aidan ya. Enggak. Boleh lanjut. Perkenalin nama aku. Nama aku. Perkenalin. Nama dia Delvi Dongker. Delvi Dongker. Perkenalkan nama gua Rapli, bisa dipanggil Rapli aja. Rapli apa Kipli? Kipli. Tapi pakai P, ingat. Rapli. Nah, Rapli pakai ejaan Sunda, dan memang namanya sesuai akte ya pakai P ya, bukan F. pakai F. Pakai F. Dekat nih. Bentar. Mang. Oke. Sebelah sana paling kanan ada. Kanan atas terakhir. Nama saya Gildan Lajuardi. Jadi ini ada Biasa Wildan, dipanggil ada Ipang. Gildan. Ada Wildan, ada Oke. Gildan. Tapi Kita- tenang, bukan saudaranya Ipang Lajuardi, bukan. Iya. Tapi memang Oke. Lajuardinya sama. Jadi ya itulah.
kita ya berempat. Ya, kita berempat. Perkenalan Singkat saja. Jadi ada Gomez, ada Wildan, ada Rapli dan ada saya Gildan. Oke. Balik lagi itu yang gua kamera teh asa mereng coy. asa rasanya miring. Anjir harinya. Baik kabar. Oke, enggak apa-apa, namanya juga kita podcaster baru ya kan. kan pilot. Jadi ya pilot project yang enggak apa-apa kali ya agak miring-miring dikit, kualitas audio ya diusahain ini bagus. Bagus pasti bagus, gue percaya kalau Boya itu pasti bagus ya. Ya bukan Boya bro, gua nih yang jadi ini nih. Siapa tahu nanti masuk. Gua yang edit tuh. Oke, balik lagi karena ini kebetulan kita ngeteknya di bulan Ramadan gitu ya. Oke. Balik lagi ya ke awal. Betul. Oke, boleh. Mungkin di daerah kalian punya kasarnya culture masing-masing gitu ya. Dan kebetulan ini di Bandung. Dulu tuh di Bandung bukan so tua juga ya. Maksudnya dari zaman gua kecil gitu. Atau misalkan dari zaman gua sekolah. Itu tuh ketika masuk bulan Ramadan tuh mungkin di minggu pertama, minggu kedua tuh kita selalu datang ke daerah yang namanya Sultan Agung atau Trunojoyo. Oke. Lu pada ngalamin ya, gak? Pernah dong. Ngalamin kan? Pasti ngalamin kan? Nah, Pasti. beberapa tahun ke belakang ini jujur gua jarang ke Trunojoyo karena satu dan lain hal gitu. Bukan berarti karena gimana, tapi karena satu dan lain hal yang membuat gua Kapan lo udah nggak mulai belanja ke Trunojoyo? Udah 3 tahun lalu tuh. 3 tahun Beberapa yang lalu. tahun ke belakang. 4 sampai 5 tahun ke belakang. Wow. Tapi kalau misalkan kayak yang lewat gitu gue sering gitu dan buset dari dulu sampai terakhir gue ya tahun-tahun kemarin gitu kan. Kalau tahun ini kebetulan gue belum lewat. Tapi tahun-tahun kemarin itu masih benar-benar yang serame itu gitu. Nah, menurut kalian apakah si culture berburu kayak flash sale gitu atau misalkan belanja di toko offline brand-brand ternama, you name it lah, kayak 347 gitu kan, atau Skrimus atau SCH dan lain-lain gitu ya, brand-brand legend yang ada di Bandung. Kirain apa you name it? Oke. Oke, sebut saja apa? Oke, let's say. Oke. Ya. Terus Kayak yang baru-baru gitu misalkan ada Pepper gitu kan dan lain-lain lah ya, brand-brand gede yang gak gua kesebutin namanya. Senior kali ya, brand-brand senior lah. Apakah masih marak gitu, gimana ya bahasanya? Apakah masih marak untuk kayak yang datang ngantri gitu atau misalkan cuman kayak ya udah gitu, ya dari animo gitu. Dari animo masyarakatnya lah ya, masyarakat untuk menurut antusias. Kalian gimana sih? Kalau gue pribadi sih jujur gue tuh emang bukan tipe yang emang belanja kayak gimana. Mungkin dulu aja kan gara-gara FOMO ya orangnya gitu. Gara-gara ini mungkin culture-nya dari emang berbagai daerah mungkin ya, kayak semua orang tuh kalau misalkan emang jangankan gini, gue dulu sempet ngeliat lah. Gue dulu SMP atau enggak SD gitu gue lupa. Gue tuh pernah main ke Truno, oke. Ya main ke Truno gitu, dibawa sama om kan gitu untuk belanja baju. Dulu tuh belanja baju apa ya? Famous Kids gitu, nggak tahu apalah. Famous Kid, tapi orang tuh waktu awal-awal zamannya Atikus. Oke. Zaman-zaman itu. Terbalik. Waktu zaman-zaman wormhole enggak ya? Wormhole sekarang ya, kalau wormhole ya. Ya kalau dari dulu juga ada, cuman enggak se-hype. Enggak se-hype. Ya. Mungkin sekarang Ya maksudnya dulu sempat ada ngelihat juga lah kalau nggak salah si wormhole itu. Tapi zaman-zamannya ya itu Evil, Atticus, Bloods mungkin ya gitu kayak, dan RSCH bro. Blackjack bro. Blackjack legendary. Itu tuh Skrimus. Gue dulu Bejer. pasti gue beli dompet di Skrimus dulu. Sama Blackjack. Gua kalau beli Blackjack juga pasti harus ada tuh datang ke Blackjack sana. Cuman emang jadi bukan passionnya emang sebagai penyuka aparel juga. Tapi dulu kayak dari semua orang di daerah tuh bahwasannya kalau misalkan yang pergi untuk malam takbir buat pergi ke sana ke Truno tuh kayak keren aja gitu. Dan gua tuh lihat anak-anaknya nih kayak shopkeepernya atau enggak ya anak-anak yang ngumpul-ngumpul waktu di luarnya gitu, kayak lagi nongkrong tuh kayak perasaan kalau dulu tuh anjing pengen deh. Gue tuh kayak mereka sambil ngabuburit aja, keren anjing. Betul. Ngeliat tuh kayak
keren bro gitu, bisa nongkrong di sana gitu di tiap Store tempat lah ya. di tempat-tempat di store Tempat-tempat itu ini. gitu kan ya. Dulu kan ya mungkin kalian juga yang emang relate mungkin di masa kecilnya kayak ngelihat di sekitaran Truno tuh banyak anak-anak muda yang kalau misalkan lagi nongkrong tuh abang-abangan kita mungkin untuk sekarang keren bro gitu, Ya, pengen banget tuh gua Asli. kayak gitu kalau cerita gua. Mungkin sok Tapi kalau sekarang mungkin ya masih rame mungkin ya, tapi tidak antusias zaman dulu nggak sih? dahulu Soalnya kan sekarang Oke. sudah teknologi makin maju, makin canggih. Betul. kayak lebih memilih online gak sih Iya, kalau kayak saat ini? pembelian online gitu. Karena kan sekarang mah ya, apalagi Gen Z itu sebutnya kayak kadang-kadang suka malas aja Gen Z, untuk anjing. iya, Iya, gua juga bang. Jujur bang. kita juga kadang-kadang Main di jet gue. sekarang mah ngerasa kayak males di keluar rumah Oke. teh. Terus Tapi minusnya Ji kalau beli di online Kita nge-handfeel. lama Iya, lama Ji. lama. Lebaran Cuman lama datang Ji. apa namanya, dengan ada online teh kan lebih simpel juga sih kadang-kadang. Terus kan kadang-kadang kita juga kan suka males antri, males Nah, males iya dengan sih. kan sekarang Bandung macet kan ya. Maksudnya Betul, kan gak usah di bagus-bagusin lah Bandung sekarang ini macet gitu ya. Jadi Macet, banjir, poek. jadi waktunya Bandung Jalan bab, jalan jujur jalan tadi. Gini Kacau di kayaknya. Newcastle bro. Lu cek aja deh. Bangsat itu Jadi jalan maksudnya tapi dengan Iya. adanya jalan udah makin macet, makin penuh kendaraan dan lain-lain, menurunkan animo masyarakat. Meskipun masih ada yang sering ke sana ya untuk ngabuburit, sekalian belanja atau nanti bahkan Hamin 7 lah mau lebaran kan biasanya wah rame banget gitu. Untuk menurunkan itu kayaknya dengan adanya teknologi sekarang agak turun sih ya. Dengan adanya online bisa belanja online kan, toko-toko yang di situ juga sekarang mungkin buka juga ya. Iya. Bukan mungkin lagi buka mungkinnya buka. Nah, Pasti. kayaknya dia nih. buka. Tapi fun fact-nya teh si Trunojoyo teh kalau misalkan 10 hari sebelum lebaran sama kayak itikaf teh apa Ji? Yang Domba kap. Jujur ukuran. Jujur ukuran. Itikaf. Ada domba. Ada domba. Itikur ini jujur ukuran. 10 hari Lailatul Qadar. malam Lailatul Qadar. Kan 10 hari kan orang-orang itikaf gitu. Ya, mungkin ada juga orang-orang yang enggak itikaf juga, misalkan cari baju lebaran tuh 10 hari di si Trunojoyo itu tuh 10 hari sebelum lebaran tuh biasanya rame juga, Bener-bener padat gitu. Bener-bener padat gitu. Malahan kan tahun kemarin aja juga kayak sampai ada copet, banyak copet kan minus-minusnya kan. Oh, mana masih mengikuti tren itu. Mengikuti tren itu. Tapi sorry makanya saya tadi ngomong Di online rada ya, menurun teh betul, karena betul. 3 tahun lalu nggak di Bandung jujur. Oke. Jadi Orang kawan main di kita ini Yokohama. main di Yokohama. Ke Shinjuku bro. Main di Yoko Ono. Ini Giga Wades. Jadi kirain Kota sih Siwail dan online Samsung. gitu, online yang naiknya dan mungkin animo masyarakat turun, tapi ternyata tahun kemarin katanya ada maling, ada copet, Ada banyak copet, ada Nah, copet banyak. ini menarik. yang mengikuti. Berarti tahun kemarin lu tuh Tahun apa? kemarin apa 2 tahun ke belakang gitu. Oh, tapi lu datang langsung atau dari? Hah? Dari kata orang datang langsung Ngeliat atau? aja di sosmed. ngeliat. Oke. Net. Karena ya itu. Terus kan emang penuh juga gitu, pasti selalu penuh gitu tuh Betul. teh gitu kalau mau lebaran teh. Tapi kalau sebelum lebaran kan ramai juga ya. Maksudnya buat ngabuburit atau gimana gitu. Kemarin kan gue mau beli celana celana jeans gitulah, selvedge denim gitulah. Pengen nyoba-nyoba apa main di jeans, pengen di Main jeans. bar, oke. Pengen nyoba-nyoba terus Denim ya. Denim ini. Cari-cari dulu di TikTok kan, terus nyari-nyari terus dapat si celananya, terus ditanya kan Denim ini- juga bang. Denim juga bang. Denim juga bang ini. ditanya terus ada offline store-nya enggak, di mana, terus dia bilang di kemarin tanggal 5 tuh katanya si brand ini tuh pop up di Trunojoyo. Oke. Di depan soto Boyolali gitulah. Ah, Nah, oke, depan- SSB. Oh, depan apa? Oke. SSB. Depan Oke. Nah, depan situ. Nah, kayaknya gue juga bakalan kesana gitu di tahun sekarang, pengen Oke. ke sana gitu.
pengen wah kayaknya boleh juga tuh gitu. Tapi siapa ya itu ya gue jadi penasaran untuk yang menginisiasi awalnya untuk yang membuat si Trunojoyo itu jadi si pusat fashionnya Bandung tuh. Nah itu yang mengawalinya gitu kayak lu nih kan sebagai si sejarawan perculturean Bandung mungkin ya. Nah gimana nih dapat info gimana nih kalau misalkan kita harus ditarik ke belakang gitu kan sebelum masanya sebelum masehi SM ya belum Masehi. Kalau misalkan kita harus throwback ke belakang throwback tarik ulur kalau misalkan harus ditarik ke belakang tuh ya apa yang ngangkat iya kalau misalkan harus ditarik ke belakang sih sebelum masanya Trunojoyo itu kan dulu tuh satu-satunya mungkin gua gak tahu ya tapi yang orang tua gua bilang satu-satunya brand yang dari dulu bokap dari dulu orang tua gua tahu tuh bokap lu ya ya itu C59 kalau tahu C59 ada yang pernah dengar kan yang Levi's yang sekarang di DU gak sih betul nah dulu kan si C59 tuh yang di Gasibu kan depan Gasibu C59 bro itu dekat Gasibu Uncle 347 dulu kan pakai sendal yang merah kuning terus warna hijau. Nah itu ketika gelombang Trunojoyo mungkin tapi ya itu yang gue bilang tuh sebelum masa jaya-jayanya si Trunojoyo itu ya itu kalau nggak salah ya itu di C59 itu. Nah pada akhirnya si mungkin ya gue gak tahu juga dan mungkin suatu saat gue harus ngobrol juga gitu sama pelaku ya. Pelaku brand atau misalkan pelaku industri kreatif khususnya bidang clothing di Bandung tuh kayak gimana gitu. Barulah muncul tuh kayak angka 347 gitu mungkin. Nih bro gue udah riset nih lihat nih dari AI nih dari istri gue nih katanya nih toko pertama dan pelopor di Jalan Trunojoyo adalah 347 atau IT. Sekarang dikenal sebagai angker 347 yang didirikan pada tahun 1956. Ternyata di Cikabakar Revolusi Indie Fashion dan pusat kreatif anak muda. Distro tersebut. Tapi ada C59. Gue baru tahu bre. Itu gue baru tahu bre. Ya betul. Ya itu seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalkan kalau misalkan main di Trunojoyo gitu, setahu gue ya yang legend dari dulu tuh ya itu kayak 347 gitu. Terus C59 tuh fokusnya di apa bre? C59 apa dah? Aparel kayak misalkan main di kaos kayak gitu-gitu bahkan enggak lebih spesifik samanya kayak apa dulu tuh Gianni Grazio apa gimana nah kalau yang kayak gitu-gitu jujur gua kurang tahu kayak Levi's siapa itu Levi's Levi's itu dibacanya Levi's bukan Levi's Gua dengarnya Levi's Kasih Inggris dikit Levi's itu lebar piston. Nah kalau misalkan si C59 tuh lebih kalau misalkan sekarang kan ada kayak streetwear kayak gitu-gitu. Nah kalau C59 kayaknya ya udah casual aja kayaknya ya. Lebih ke casual aja sih kalau yang gue lihat karena bapak gue juga kebetulan masih ada kaosnya C59 dan emang sebagus itu ternyata gitu. Iya, gue tuh kan sering banget ya dulu kan kantor deketan sana lah. Kantor tuh deket sana di DU sana kan. Nah, gue tuh sering banget ngelewat ke C59 ini. Tapi gue tuh nggak tahu bahwasannya dia tuh legend, brand legend bro. Gue nggak tahu. Yang gue tahu tuh C59 tuh nggak tahu ya kalau lihat dari logonya kayak apa, tapi emang sebenarnya ada namanya kalau nggak salah ada namanya. C59 tuh bawahnya ada aparel apa gitu, entah apa gitu tulisannya, gue lupa lagi sih. Gue baru tahu nih ilmu lagi dari si Gomez. Nah itu kayak zamannya skater tapi zaman Parahyangan bre. Mainnya di Parahyangan ya. Main di terus main di The Mochis bro. Bro nih main di Volker. Main di Prosop nih. Jujur Prosop bre. Ini Prosop bre. Ini dari SD jujur bre. Kuat bre. Walaupun ini agak rawing tapi kolaborasi. Ini Kardinal. Wah Kardinal. Ini Kardinal. Ini Prosop. Best. Lihat nih berapa tahun nih. SD. Dari SD bro. Atau alias ikat 15 tahun lalu lah ya. Hampir udah 20 tahun lah ya. 20 tahun lalu. Ini 20 tahun orang aja udah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Ya gitu. Nah ya itu lagi-lagi brandingnya tuh emang kuat gitu, brand-brand zaman
dulu gitu yang bisa bertahan atau misalkan sustain sampai sekarang ya salah satunya mungkin yang selalu kita ingat dan selalu kita gaungkan namanya yaitu si 347 itu mungkin dari zaman 347 rebranding lagi jadi 347 angka dan lain-lain sampai sekarang gitu. Itu salah satu contoh brand yang mungkin sustain di antara brand-brand yang lainnya gitu. Blood juga sustain. Blood itu Hoax cuy. Ada enggak sih? Hoax cuy masih ada Masih ada ya. cuman maksudnya yang dari zaman dulu gitu. Oh, SCH gitu kan. RSCH masih ya, SCH. Gue penasaran apa yang bikin mereka sustain sampai sekarang gitu. Cuman sebenarnya kayak Skater dan Prosop aja mereka tuh masih tetap survive, bro. Untuk saat ini kan. Ya. Ya kan masih ada kan. Skaters, untuk oke. Skater. Oh ya walaupun dia mencoba untuk Mungkin yang rebranding masuk, mungkin. ya rebranding Atau- sama ya emang culture-nya mungkin sekarang ya udah beda beda. ubah kali ya gitu. Oke. Bukan gitu. sudah berubah sih ininya gitu ini. Nah itu baik berarti kan salah satu yang bisa bikin sustain tuh ya adaptasi gitu. Menurut kalian sebagai kasarnya apa ya anak muda Bandung gitu Oke. yang mungkin melek apa ya passion gitu di Bandung ya. Sama si musik. Kalau Ya. banyak Rizky ya. Nomor 7 kita Sebagai anak muda, sebagai anak muda kalian skip. sebagai anak muda kalian Kemarin kena naon Bil. Nah berarti jadi kayak gini mungkin gue coba nambahin tadi pertanyaan sih gue coba meluruskan walaupun emang udah ada yang udah menyerah bukan dengan pertanyaan itu ya mungkin ya pertanyaannya mungkin model kayak gini lu sebagai anak muda di sini nih antusias lu untuk saat ini terhadap si passion tuh dan terhadap musik tuh seperti apa dan lu tuh lebih ke kayak si untuk saat ini sih gue nggak terlalu gitu kayak misal contohnya untuk si passion gue yang penting pakai aja gitu yang kayak emang gue nggak ngelihat brandnya kalau nggak kayak musik kayak gue nggak harus spesifik ngedengerin kayak genrenya harus popang atau nggak apa gitu ya udah yang easy listening di telinga gue saat ini aja gitu kayak gitu. Dari lu mungkin yang tadi Agak skip. melempar pertanyaan tapi lu skip sendiri Tapi bangsat. Ya itu sih. Kalau misalkan gua lihat sekarang gitu ya. Justru kebanyakan ya gua gak tahu, tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa culture atau misalkan beberapa anak muda di seperti zaman kita dulu, seperti kita waktu muda bukan Waktu muda ya enak naon. ya mungkin Lu aja kali. Gua belum. Oke. Kalau misalkan dari segi apa ya? Mungkin dari segi scene atau misalkan dari segi outfitnya mungkin masing-masing beda-beda ya. Cuman yang kelihatan sama gua tuh justru sekarang tuh banyak banget kita-kita gitu ya. Anak dari kalangan anak muda atau misalkan yang generasi milenial ke atas tuh justru lebih banyak yang make kaos band gak sih, merchandise band? Menurut lu gitu gak sih? Nah, Atau enggak? Ya itu yuk. Itu kan pandangan dari mana? Ya, betul. Ya, kan bisa dari orang macam-macam. Gitu sih. Tapi kalau sendiri Gomesa sendiri Dari gue sendiri. Nah, kalau bagaimana? kalau gue pribadi sih biasanya karena gue tuh udah jarang banget beli kayak celana gitu, baju gitu. Intinya gue udah jarang banget beli outfit jadinya ya itu gue bisa mendeklarasikan bahwa sekarang banyak banget anak muda yang beli merchandise band, ya itu karena gue sendiri gitu. Nah kalau menurut kalian itu di lapangan tuh seperti itu atau enggak gitu? Karena kalau gue sendiri tuh emang yang suka beli merchandise band doang gitu. Udah jarang banget beli-beli yang kayak beli baju brand atau kayak gitu-gitu. Kalau menurut gue sih ya ini pendapat gue ya untuk saat ini ya. Kalau dari gue tuh sekarang tuh lebih ke random aja. Orang tuh kayak punya disebutnya apa ya, bukan tes roots sendiri, ya, tes bukan punya masing-masing aja gitu kayak referensi punya lah ya. sendiri-sendiri gitu. Tapi kayaknya tuh aja semuanya nggak ngodok kayak misalkan lu anjing geng-gengan band-bandan Main lu di band ngapain gitu. gitu. Gua main di culture nih sekarang gitu kayak brand-brand yang lagi hype-hype sekarang kan kayak contohnya. Nah, cuman gua aja kan sebenarnya kayak hitung
gue tuh masuk sana sini ya kalau di dunia pekerjaan gue kan, gue tuh sering banget ketemu kayak ya 5 hari terakhir aja gue masih ngerjain brand-brand yang hype saat ini gitu kan, yang di anak muda saat ini, walaupun gue pribadi aja kayak masih belum paham akan si culture-nya. Kayak si mereka tuh tumbuhnya dari siapa untuk yang jadi awalnya. Cuman kan kalau untuk ngejar untuk si rapper kayak dan lain-lain kan yang dianut mereka ya kayak Kanye West dan lain-lain itu kan gue udah tahu dari lama. Cuman kayak gue rasa itu kayak mereka itu kayak punya apa? Ya udah mereka punya ini ranah sendiri gitu. Yang walaupun gue tuh masih belum paham tuh Mes. Akan pergaulan yang itu anak-anak itu. Cuman ya kalau orang-orangnya ya kalau misalkan ngobrolnya yang normalnya sih ya nyambung-nyambung aja gitu. Dan mereka juga nggak kayak tipikal yang emang harus banget untuk join di geng-gengannya dia tuh gitu, harus si setelan pun harus gitu. Sama gitu, nggak kayak gitu, dan referensinya sama nggak gitu juga sih. Kalau masih lu welcome. Dari lu gimana Pli? Kalau jadi ngikutin zaman apa gimana? Gak sih, kalau misalkan anak-anak sekarang tuh mereka pada beli baju tuh emang kalau gue sendiri sih ngelihatnya sekarang tuh fenomenanya tuh kayak sekarang lagi rame-ramenya apa hip hop atau apa? Y2K. Ya itu kan sebenarnya kayak bingung gak sih? Itu kan itu bisa disebut rapper, disebut hip hop juga. Terus kan banyak juga yang kayak orang-orang dengerin KB, dengerin Muria dan lain-lain gitu kan. Muria. Terus kan jadi orang-orang juga dulu tuh sempat rame juga sebenarnya bukan masih masuk ke fashion, cuman bukan brand baju atau apa, cuman lebih ke sepatu. Dulu tuh pada pakai di kampus temen gue tuh pada pakai Nike TN semua. TN, itu tuh karena mereka ngelihat KB, ngelihat apa orang-orang yang mereka tonton atau misalkan sukain musiknya, mereka mengcopy semua passionnya gitu. Terus style lagunya juga ya fine aja sih sebenarnya, cuman lebih ke kadang ada ya orang yang dia teh nggak tahu ini teh siapa atau apa gitu, tapi karena asal rame itu asram nggak apa-apa banget gitu buat ikut terjun dulu walaupun belum tahu, tapi nanti buat cari tahu lebih dalam lagi. Cuman kadang ada orang yang cuman pengen ikut-ikutan doang gitu, yang kayak beli apa doang, tapi ketika dia masuk atau ditanya sama orang yang sama-sama suka referensinya, ditanya si A B C, cuman lebih ke Gak tahu gue aja cuman gitu. Karena bagus aja gini ya. Secara sih, looks gitu ya. Aduh kayak kurang afdol aja gitu. Kenapa nggak sekalian aja cari tahu juga gitu. Tapi kalau untuk Gildan nih sebagai passion enthusiast. Why? Karena kan di Jepang culture-nya beda kan. Iya, di Jepang layer. Beda. Gimana nih? Itu lebih atas lagi. Kalau misalkan di sini kan, kalau misalkan gua jawaban dari Rapli berarti kan diadaptasi dari musik itu. Gua style atau looks kayak gini tuh emang ngambilnya itu dari hip hop, padahal dia tuh masih kayak bingung gitu, ini tuh hip hop atau apa ya gitu kan. Itu kan hip hop apa gue juga kayak atau apa ya gitu kan. Apa ngop-ngip nih. Tapi kan kalau misalkan tapi orang-orang tapi anak-anak sekarang tuh emang nggak tahu ya, emang mungkin lagi ramenya si fashion tuh nggak pakai celana kayak dulu kan. Orang-orang mungkin sekarang bisa nyebutnya meren orang yang ngabers atau apa, pakai celana yang balon. Enggak sempit. Ini bro, celana popang bro. Bukan, kalau ini masih logo. Ini masih logo. Kan ada yang sampai pensil banget gitu. Terus kan sepatu dan lain-lain gitu yang hype gitu kan. Dulu kan kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang udah kayak mulai ada reguler atau si slim strike dan lain-lain itu udah mulai banyak gitu yang pakai. Terus apalagi ada yang baru kayak baggy pants. Terus jadi makin keren aja gitu. Sekarang teh jadi makin banyak lah gitu opsi buat orang ngambil pengen pakai ini tuh. Mix and match-nya lebih terus semua orang juga tuh enggak apa ya, enggak kayak si ini pakai celana ini kita enggak temennya atau apa. Jadi sekarang mah udah kayak ngelebur aja gitu. Jadi orang-orang teh
nggak jadi ada sekat antar si fashion A dengan fashion B atau apa gitu. Jadi kayak nyatu setuju, dengan setuju. si Baggy adanya atau apa adanya atau apa. Jadi kayak ya udah aja gitu, semua orang juga pasti skena juga gitu, tetap kok gitu pasti. Iya. Gak ada kayak si ini mah ini. Iya sih, ya benar, kayak emang gak ngekubu sih kayak sekarang ya udah kayak berbaur aja semuanya. Berbaur gitu. aja semuanya kayak ya emang untuk di zaman sekarang kali ya kayak udah gak musim juga sih untuk Ya kebebasan mah udah jadi hak masing-masing. Betul. Jadi gak usah ikut campur kayak mana pakai Betul. baju kayak Terus gini. kan ada kayak ya orang sekarang misalkan rap atau misalkan hip hop teh identik dengan sepatu gendut misalkan atau enggak Nike TN atau apa gitu, terus si celana teh di baggy atau apa tapi bajunya misalkan Morrissey misalkan. Tapi kan orang-orang aman-aman aja gitu dengan misalkan dia pakai baju itu tapi setelan rap atau apa, jadi nggak kayak dijudge atau apa gitu. Kalau dulu kan ada nyambung polisi ya, skena meskipun gitu kan. nyambung gitu. Dari kepada Semu Muria ke Morrissey gitu kan. Walaupun misalkan ada yang pakai kayak gitu tapi aman-aman aja. Ya gitu. berarti mungkin mereka hanya mengutip si trennya aja kali ya. Cuman kalau misalkan dari referensi kan kayak ya udah mereka dari si selera musiknya tetapnya Morrissey ya kayak gitu kalinya. Kalau dari Gildan perspektifnya mungkin ya untuk menjawab pertanyaan kan ini ada 2 pertanyaan, ada pertanyaan Gomez aja. Untuk menjawab pertanyaan Gomez mah sama aja sih kayak jawaban Wildan, Gomez sendiri dan Rapli ya. Jadi sekarang mah udah melebur gitu. Enggak terpusat ke satu band atau gimana. Jadi ngikutin teh udah aja yang sesuai menurut si individunya bagus dan menarik. Mau itu tahu lagunya, mau tahu apa brand itu apa, pokoknya menurut dia bagus dipakai ya udah gitu. Kan sekarang kayak gitu ya, nggak usah kayak terus juga nggak ada yang ngejudge kayak mana pakai baju ini gini kan, nggak juga di tongkrongan di manapun juga udah hak masing-masing lah gitu. Dan untuk saya sendiri sih untuk menjawab pertanyaan dari Wedan ya, sekarang mah saya pakai baju ya udah yang senyamannya aja gitu, yang menurut sama kayak menurut saya bagus ya udah nyaman udah pakai aja gitu. Terus kalau musisi juga ngedengerin lagu atau gimana ya udah gitu, nggak yang harus into gitu kan kesana terus enggak ya udah masuk aja semua genre gitu. Genre didengerin aja, yang penting mah buat musik mah kan untuk kita santai ya, refleksi untuk kita lah ya. Untuk ya kadang kan menghibur diri ya, nyaman dan pede gitu. Gak usah jadi malah jadi pressure jadi buat kita gitu ya, bahwa anjir harus dengerin musiknya kayak gitu betul. Kan kita ngedengerin popang kita harus kesana stylenya gitu terus kan enggak. Kan kalau sebagai Bandung kan ada bercandanya bre lu popang banget bre. Ya benar-benar males tuh kayak gitu-gitu. Males banget. Kalau lu pang tapi setelannya ya udah kali gitu kan, maksudnya kan ya gimana preferensi mereka kan mau meskipun gimana. Sekarang mas style bebas masing-masing. Gue tetap masih nggak ngerti ya kayak orang-orang yang pede akan selalu menjudge seorang tuh kayak gitu, kayak dirinya tuh udah paling gaul gitu. Kayak si dia tuh udah paling oke gitu, padahal kan enggak bro, enggak semuanya melulu untuk sesuai dengan keinginan si itu ya. Ya kayak lebih bisa gak sih santai aja gitu, kayak gue mau ngedengerin apa, terus apa yang gue dipakai apa. Nah gue masih males tuh karena gue pernah mengalami itu bre. Apa contohnya? Enggak di industri gue ya contohnya gitu, kayak maksudnya sebenarnya temen kayak ini aja sih, kayak notice aja kayak, dan kenapa sih lu tuh nggak mau ngerubah penampilan katanya, kayak mau pakai lebih ke celana yang emang lebih lebar atau nggak gimana. Ya cuman gue pribadi sih sebenarnya bukan nggak mau, gue juga punya, tapi nyamannya kan ya nyamannya dan yang emang mungkin kebetulan waktu di saat gue kerja itu tuh di sana ya gue beneran pakai ya celana gawe gitu. Bukan mode yang itu, bukan gitu, mode kerja yang sambil menyelam teh sambil kerja nih gue harus pakai setelan gimana? Jujur, mungkin ada 5 tahun ke belakang sebelum gua sebelum Covid lah, tepatnya sebelum 6 tahun mungkin ya, 19-an kayak gitu. Gua pernah kerja di brand. Dulu sempat gue tuh tipenya yang bodo amat ya. Dulu aja gue tuh kerja di tempat tas kan, kerja di tempat tas, kerja di tempat sepatu, kerja di tempat perkulitan lah pokoknya intinya. Nah
Berkulitan di utikuli. Tikuri bro, tikuri bro. Di kulit ini Dokter Seno bro. Kulit sunat nih main di kulit sunat. Sambi main di kulit sunat bro. Itu kulit leader. Oh kamu bikinan mana nih Dokter Seno apa dokter di Bepas? Jujur gue main di kabupaten. Oh main di kabupaten. Sunatan masal. Sumbawa yang ada Sumbawa Kitan yang sebelum Wah cuma terbaru ya. Enggak terbaru setelah pom bensin Riau. Oke. Pom bensin Riau maju sedikit kan ada ke kiri ke kanan. Kan Gutsal ke kiri ke ini. Jan Jawa. Lurus dikit ada sebelah kiri. Kalau nggak salah Sumbawa. Balai bahasa dekat pembuatan Sumbawa mana mana Sumbawa Kitan. Mantri Bandung biasa. Ya buat kalian juga kan pasti ada yang relate lah yang kalian pada disunat di mana khususnya yang laki-laki ya. Oke kita balik lagi sambil nunggu Rafli mencari dokter yang Sumbawa. Kita terusin yang tadi ya. Kita terusin yang tadi ya. Kita terusin yang tadi gue pengalaman gue yang waktu kerja di perkulit ya di sana lah. Gue tuh sempet ini lucu sih sebenarnya. Gue tuh kan tipe bukan yang emang kalau teman-teman gue kan kayak ambil barang gitu kan, bukan ngambil sih lebih tepatnya kan emang pristap lah ya biasanya. Istilahnya ada istilahnya kan pristap. Nah gue tuh padahal udah ada pristap tapi gue tuh tipe yang emang gak enakan gitu bre. Jadi udahlah gue nunggu dikasih aja gitu. Padahal kan ya gue tinggal minta aja gitu kan, nanti juga pasti dikasih. Betul. Kayak gitu. Nah gue tuh pernah gawe nih pakai tas Asus bro. Oke. Tas Asus remaja masjid. Tas remaja Irma. Itu bikinnya bro tempat dia. Oke. Itu Walajo. Ya cuman emang ya gue dijudge lah gitu pada akhirnya. Anjir lu tuh gawe di tempat di brand anak gaul lah ya. Brand tas gitu tapi pakainya tas gini. Asus gitu. please. Dan pada akhirnya gue dikasih sama bos kan gitu. Dikasih ya udahlah alhamdulillah gitu. Nah menunggu kayak hal kayak gitu sebenarnya bukan yang emang tipe yang emang minta gitu. Nah selepas dari sana lah pokoknya tadi mah itu aja lah ya cerita singkatnya gitu. Gue tuh gak sering banget kayak dibilang kayak anjir mana mau kemana sih pakai sepatu ini kayak gimana gitu ya udah gitu gue nggak pernah dengerin. Tapi selepas dari sana nih guys, gue selepas dari sana malah gue tuh jadi FOMO akan si fashion. Meskipun tidak terlalu into kesana tapi jadinya memaksakan. Yang awalnya emang gue tuh kan sama sekali bukan tipe yang emang orang tuh harus sebulan sekali kayak beli pakaian tuh nggak. Nah kemarin pas nggak tahu kenapa aja gue tuh pas saat keluar dari sana, pas udah selesai gue udah beres kerja di sana, itu pengen banget untuk merubah penampilan gitu rasanya gitu. Terus gue sempet nah ini kacau bro. Apa? Begitu keluar gue nge-pay letter anjing. Main di pay letter. Nah itu jadinya tuh kayak gue udah coba beli nih. Pas udah gue beli semua dan gue coba beberapa yang dipakai. Dan sebagian gue jual ke temen gue. Jual paksa anjing. Jual dedet jadi ID. Gak tuh kayak ini nih bawa aja dulu, pakai aja dulu, tar aja bayarnya. Kalau misalkan lu udah gajian dapat 3 bulan, berapa bulan deh boleh lah bebas deh. Yang penting ini barang dibayar, keluar aja dulu gitu. Karena jujur gue nge-pay letter 2 digit bre. Buat memenuhi kebutuhan hasrat untuk stylish. Nah itu kan tapi ke bawah-bawah bre ujungnya. Karena kan ke bawah-bawah. Awalnya gue tuh nggak apaan sih aja. Iya betul, yang gak terlalu into lah ya. Terhasut itu. Ternyata pas udah sadar diri aja, pas udah barangnya udah datang dan orang udah coba tuh kayak biasa aja. Hambatannya gini, ya kesimpulannya gini lah hambatannya. Kayak gue tuh males untuk kayak setiap pagi tuh menentukan outfit gue tuh untuk hari ini mau ketemu si Anu mau pakai apa. Itu lama banget jadinya. Betul. Yang biasa gue tuh untuk prepare, gue lebih banyak spend tidur gue daripada gue harus prepare kayak gitu. Kayak misalkan ya udah deh 10 menit apa 5 menit doang cukup kayaknya. Kayak 10 menit lah sama mandi lah. Mandi aja kan ya namanya cowok 5 menit lah gitu. Kaos nggak perlu ngaca dulu kayak apa-apa ya cuek aja berangkat gitu. Tapi kan tetap dengan pakaian yang sopan. Nah gue rasa tuh pertama menghambat waktu dan kedua tuh karena itu emang bukan diri gue yang sebenarnya jadinya jadi ngaco nih ke keuangan nih jadinya ya udah deh. Ternyatanya ini bukan gua banget di sini gitu. Cuman
Gua nggak menutup kemungkinan untuk tidak tahu, tapi gua tahu untuk si brand-brandnya, tapi untuk memakai sih enggak. Ya malah gitu. Jadi kayak orang lain ya, bukan jadi diri sendiri, jadi hilangin identitas kayak dulu mah. Pakai apapun juga enak-enak aja dilihatnya, benar. Sekarang mah harus jadi harus ngikutin kata orang, padahal juga enggak apa-apa. Kita juga enggak apa-apa. Orang istri gua aja bilangnya gua tetap cakep kok pakai apa-apa. Oke. Main di wipe. Nah itu sih. Main di Jadi ada solois gitu gini. Melodian gitu. Lu harus dengerin Pleasure Camp, Bro. Didit bro. Ini ada masa kita bahas nih. Kita dengerin dulu nih. Ini buat kalian wajib dengerin ya. Kayak coba dengerin aja nih Pleasure Camp. Menurut gua sih oke, dan dia idenya untuk si aransemennya oke juga itu nih. Bener. Kayak ideationnya gitu, kayak dia tuh mau mencoba, katanya mau mengkolaborasi, dan untuk di next si lagunya adalah dia mau berkolaborasi sama salah satu ada genre hardcore-nya gitu, tapi nggak tahu apa. Tapi si gokil. Jadi buat di Cigarettes itu yang baru. Ini buat yang dengerin apa nih? Kalau mana pernah denger itu sih ada melodinya ini. Kali ini tuh tapi ada Galdive-nya. Ya, Galdive. Oke. Tapi ada melodi ini nih yang emang Can you feel my heart, bro? Ayaan Didit Genius Dit lo. Can you feel? Tah. Ini bro di Cigarettes, bro. Didit Drogba, bro. Didit keren, Didit. Nih si Diditnya, bro. Gagal dive. Didit. Oke. Didit keren, gokil Didit gokil keren. Jujur gokil. Shout out Didit. Drogba sudah dulu masih neas, sekarang menjadi musisi ya. Musisi. Dulu si neas, Cuman ini baru daken. Barken. Anak Pasundan kamu mana? Paswan gitu. Gua 666, Bro. Oh, anjing setan ya. 666 aing. Bakti Nusantara 666. Wah. Almasum. Nah, menurut kalian gitu, apa yang bikin musik kayak gini tuh secara branding tuh lebih kuat gitu, maksudnya secara bebarudakan gitu. Secara bebarudakan. Pertanyaannya agak diperjelas. Mungkin lebih ini ke kayak misalkan kan lagi rame ini tuh sampai ke brand itu kan salah satunya Cikale ya, malah gitu jadi muncul menjadi culture-nya. Apa yang bikin si tapi kan emang udah dari dulu. Apa? Musik ini tuh udah dari dulu sebenarnya. Oh iya. Ya musik hip hop kan ya dari Iwake. Oke. Salah itu rapper apa? Iya Saikoji. Ya hip hop rapper kan sama kan. Bang Igor Saikoji. Nah itu gua juga tuh yang dipertanyaan tuh, hip hop antara rapper sama hip hop tuh apa bedanya? Nah, apa rapper tuh penyanyi? Apa hip hop itu kan gitu. Genre kan? Hip hop. Kalau rapper tuh si penyanyinya. Ya kalau rapper, rap. Nah, rap juga sama. Kalau kamu nge-rap kan? Ngerepotin gua. Cutnya sebelah mana nih cutnya? Ya itu gitu. Oke, kalau misalkan ngomongin yang dulu kayak Saikoji, kayak Iwake mungkin kan. Kalau Saikoro enak tuh yang di Yukaku Nah, kalau misalnya dari segi brandingan culture-nya tuh lebih bebarudakan tuh ada gitu sampai ke brand kayak gitu-gitu. Oke. Iya, kalau gue liatnya sih lebih ke kayak mungkin si orang-orang yang suka genre ini teh, atau mungkin bukan cuman bukan cuman hip hop atau yang hip hop doang ya gitu, maksudnya kayak band-band yang lain pun, kayak contoh misalkan sekarang lagi rame juga buat abang-abang Alkateri juga gitu kan, terus Kale Band juga gitu kan, terus ya band-band yang lain lah gitu yang ada di Bandung juga gitu kan,
itu mereka kenapa bisa semasif itu lah ya. semasif itu gitu ya, mungkin karena hal baru kali ya, atau enggak mungkin nggak tahu juga sih, karena mungkin si generasinya juga baru. Mungkin terus si pembawaan orang-orang yang mereka lihat pun kayak contoh misalkan si Muria Kebi itu, atau misalkan di band itu misalkan Alkateri atau yang lain juga mungkin bawain juga hal yang baru juga mungkin di si scene itu, mungkin jadi kayak generasi baru ketemu sama orang yang bawa hal baru juga tapi tetap di scene itu gitu, jadi kayak lebih ngeblend lagi gitu. Orang-orang jadi banyak yang suka juga gitu karena ada kebaruan juga di hal tersebut gitu. Kalau dan kalau pendapat gue ya, kalau misalkan gue tuh kayak rasanya perubahan ini tuh balik laginya tuh karena kalau lu pada inget juga di 2016 apa 2015 gitu kayak trennya si Young Lex mungkin kan. Bro. Kayak kita tuh sebenarnya masih nah tapi kayak maksudnya tuh untuk si si rap dan hip hop ini tuh emang nggak tetap hilang kan, dan itu aja kan di 2015 sama 2016 kan zamannya Young Lex juga itu masanya oke juga tuh bre. Iya, cuman kayak yang sekarangnya itu orang-orangnya yang mengguide-nya itu si brand-brandnya pun ikut support gitu untuk dari untuk jadi ngeblend sama si musiknya. Kalau menurut gue sih ya kayak maksudnya kayak setiap di 5 tahun deh hitungannya gitu, kayak nanti itu bakal balik lagi ke masa yang hype yang waktu itu gitu. Nah, kayak itu sekarang betul. kayak itu kayak hip hop dan tren dan lain-lainnya. Terus sekarang kayak juga gitu. ngetrennya nggak cuma satu yang jadi tren gitu. Ya. Jadi sekarang teh banyak gitu. Jadi ada orang yang di Bandung gitu khususnya, kayak sekarang tuh ada yang ngetrennya misalkan di scene bola-bolaan, jalannya tuh bareng sama scene hip hop juga, tapi jalannya bareng gitu. Jadi nggak kayak viral satu misalkan kayak dulu es kepal Milo nggak kayak gitu. Jadi cuman sekarang tuh ada banyak, jadi kayak variabelnya misalkan ABC tuh viral tapi jalannya bareng gitu, nggak cuma si A doang jalan A doang gitu, itu A doang nggak satu gitu, tapi semuanya ya ada segmennya masing-masing. Ya segmented lah ya, jadi banyak pilihan lah orang mau ngikut yang mana gitu. Ya dan emang nggak saling komporan yang nggak saling komporin kayak gitu ya, enaknya ya. Ya aman sih, nggak yang aman main di dunianya masing-masing aja gitu. Kayak sekarang tuh jangan musik dunia orang, kalau nggak mau ya udah gitu dunianya benar gitu, jangan judge dan apa-apa. Ya. Sekarang bener bola-bolaan, musik-musikan, jalan bareng-bareng gitu. Oke. Viral sama-sama, jalan sama-sama juga. Gitu. Sok Wargom, kamu lagi apa Gomez, kamu mau nanya apa? Enggak, soalnya itu Udah mau jam 5 juga sih ya. Kayaknya sebentar lagi kita habisin aja obrolan ini kali ya. Kayaknya kita perlu di next lagi gak sih, Mes? Perlu next lagi. Tapi ya itulah ya. Konklusi aja, Mes, dari mana, Mes? Konklusinya, Mes. Konklusi teh kesimpulan Dan itu bagian mana dan part. Oke. Kesimpulan dari Gildan dulu. Aing bagian kosong aja. Bagian ngisi aja gue. Kosong gitu. Tempat mana dan tempat mana. Editor. Gue bagian kosong aja gue. Saya ngedit. Skipli. Ketuket aja. Ini aja dia aja. Langsung aja. Nah, itu orang yang mau laptop gitu. Lanjut. Konklusi dari hari ini tarawih. Kan padel. Jadi lebih memilih padel. Enggak, maksudnya lebih apa ya? Lebih ke mau udah ada jadwal. Tapi ada masjid kan di dekat. Ada kan tempat padel. Ada musola juga, ada bisa. Kalau yang di tempat sekarang agak jauh. Si tahu anjing. Goblok geus di Sabuan. Ada musola pasti ada. Tapi setelah itu gue sholat isya dulu. Hah? Kok setelah? Sebelum itu. Setelah itu anjir. Sebelum padel jam berapa? Jam 8. Ya masih ini. Bangsat ya isya dulu. Blok. Ya juga ya. Nah, lu pada jam 8 jangan berangkat jam 8, Bre. Setengah 8. Nanti setengah 8 dulu aja. Isya dulu, apa dulu. Oke, konklusi dari obrolan ini kali apa, ini. Gildan? Ya, dilempar. Ya, konklusinya jadi maksudnya sekarang mah dunia fashion ataupun musik itu sudah
ada rootsnya masing-masing. Ya ada segmennya Apanya? masing-masing Segmennya. dan juga enggak jadi terpusat ke satu ini gitu, satu fashion, Satu Nggak kaku lah ya. satu tren fashion atau satu tren musik gitu. Tapi sekarang mah sudah melebur dan jalannya sama-sama gitu. Iya. Jadi udah si masyarakat juga udah gimana dianya aja gitu, gimana individu masing-masing enaknya gimana tanpa perlu ngejudge ataupun menghakimi yang stylenya beda ataupun yang kesukaannya beda gitu. Asraf Hakimi ya menghakimi Pemain bola. PSG. Maroko. PSG. Jadi begitu ya. Jadi konklusinya seperti itu sih sebenarnya. Oke, Dari Pli. obrolan panjang teh. Oke, daerah Pli. Sama next. Berarti nextnya ya sama. Next kita bahas apa ya gimana nanti ada lah ya yang pasti tetap dalam lingkup sebenarnya ngalter tuh semuanya bro. Iya betul, musik, mau sport, betul. Sport, musik, ngalter semuanya ngalter kayak misalkan kan kita makanan, budaya ya, bro, makanan. Oh iya benar. Kayak apapun itulah, jadi Semuanya makanya ngalter. terciptanya obrolan ngalter itu tuh sebenarnya bukan kayak harus kita spesifik ngobrolin yang anak-anak yang culture kayak gitu ya. Emang ya culture kita, budaya kita tuh kan bervarian juga. Oke. Jadi ya apapun yang kita bahas tuh sebenarnya udah ngalter juga sih menurut gua Oke. kayak gitu. Sudah termasuk budaya semuanya. Budaya. Ya itu ya. Makanan apapun sport, itu kayak budaya. bahasa Indonesianya Kultur. Budaya. Iya. Pokoknya di next episode gua bakal bawa budaya Bandung Timur ke sini. Oke. Ya enggak apa-apa. Lu aja kan mau membawa tren Astana Anyar Newcastle ke sini. Jadi Pokoknya katanya Jerman bro, Jenazah Jerman. Jamaika bro. Don't worry about the thing. saya akan bawa culture jembatan Lenca Manyar yang macetnya naudzubillah min dzalik. Nah nanti kita ikutin terus aja ya guys. Nanti ada obrolan apa-apa lagi dari maksudnya ngobrol pembahasan ngarcer dari hari ini ya. Jangan dipotong dulu dong bre. Ini kan lagi ini. Iya mah. Jadi kita pantengin terus aja nanti dari cerita-cerita kita, entah nanti kita bakal mungkin nextnya kita bakal bisa mengundang siapa kerja gitu untuk kesini kita ngobrolin soal perkacaran kayak ngabuburit nih gitu, tren di mana itu seperti apa gitu kayak gitu kayak dan lain-lainnya. Doain terus ya. Jangan lupa support juga YouTube kita. Jangan lupa di subscribe juga ya guys. Yang kalau misalkan mau dibunyiin tombol lonceng ya. Ya, tombol notifikasi. Ping, kayak gitu. Siap. Oke, pokoknya paling itu dari kita ya, perkenalan kita dan obrolan kita hari ini. Betul. Thank you for watching. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bang. Jadi kumadan nu jadi ante sahadan.